Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Badung, YouTuber tertua di semesta. Hari ini 1 Ramadan masuk ke 2 Ramadan ini saya akan membahas berita ya tentang Islamofobia ya, yang ada di Perancis, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika. Tapi sikap pimpinan negaranya berbeda ya. Joe Biden itu agak simpatik dia terhadap Islam. Dia akan melindungi hak-hak warga Muslim ya, teman-teman ya, di Amerika yang selalu mendapatkan diskriminasi, perlakuan yang tidak mengenakan dari komunitas lain di Amerika. Jadi sikap Joe Biden itu tampak bersahabat ya terhadap Islam ya, yang konon penduduk Islamnya itu 6 juta. Tapi kalau Indonesia, semangat Islamofobianya itu, semangat kebencian terhadap Islam itu tampak nyata ya. Yang terakhir tentu kita ingat ya, ada komisaris di PT Pelni itu memecat panitia yang mengundang penceramah Ramadan secara online kan. Alasannya memberikan panggung kepada Dr. Syafiq Dr. Syafiq Basalamah ya, Syafiq Reza, yang jenggotnya memang dikenal lebat, dan langsung itu memberi panggung, kata komisaris yang pendukung Jokowi itu, karena dia komisaris mesti adalah yang diangkat sebagai komisaris mestilah brojo toh, pendukung Jokowi. Dan dia memecat pegawai panitia di PT Pelni itu karena mengundang penceramah yang dipandang radikal, yaitu Dr. Syafiq ya. Padahal kita lihat Dr. Syafiq itu orang yang lembut ya lembut dalam ekspresi kata-kata atau ekspresi keagamaannya, dan jarang sekali, tidak pernah terdengar saya menyaksikan video-videonya cara mengkritik pemerintah sebagaimana sebagaimana Habib Rizik misalnya ya. Nah, itu tampak semangat anti Islam ya, dan sebentar radikal gitu ya. Misalnya semangat Islamofobia itu seperti misalnya ini, Ketua Umum PBNU ya, Said Agil Siroj ya, katanya pintu masuk dari terorisme, aksi teror itu adalah Salafi dan Wahabi. Pintu masuk benih-benihnya katanya akan mengarah pada terorisme, dan dibantah oleh Imam Masjid New York yang orang Indonesia, itu Imam Syamsi Ali. Itu pemikiran gila katanya, kata kontra logika kata. Jadi lihat teman-teman ya, semangat anti Islam itu tampak merebak ya di Indonesia. Itu kelihatan. Kita lihat pengadilan Habib Rizik itu sudah dipenjara 6 bulan. Habib Rizik itu tuduhannya hanya soal kerumunan dan menghasut kerumunan, padahal kerumunan di bandara yang diizinkan oleh Mahfud MD tidak dipersoalkan, padahal jauh lebih besar ya. Itu tidak dipersoalkan. Ini ada semacam ketidakadilan, dan kerumunan seperti yang dilakukan oleh Presiden di Maumere itu juga tidak dipersoalkan, tidak dibawa ke pengadilan, baik yang di bandara, kerumunan yang diizinkan oleh Mahfud MD, maupun kerumunan yang ada di Maumere itu.
Sementara kerumunan di pernikahan di Petamburan itu betul-betul diperlakukan dengan sangat sangat tidak adil ya. Jadi ada semangat ya Islamophobia, semangat rasa benci terhadap syariat Islam dengan personifikasinya adalah Habib Rizik Syihab. Itu yang saya maksud dengan ini ya teman-teman ya, dengan Islamophobia. Kalau di Perancis gimana? Di Perancis juga itu masjid dirusak, jilbab dilarang, Muslim Perancis tertekan ya, di negeri minoritas Muslim. Tapi di Indonesia negeri mayoritas justru ditekan ya aspirasi Islam itu. Ini kita lihat soal Perancis ya, reporternya Hari Arianti, usulan ya, judulnya itu, masjid dirusak ya, jilbab dilarang, Muslim Perancis kian tertekan ya. Usulan Senat Perancis untuk melarang gadis di bawah 18 tahun mengenakan jilbab di depan umum menuai kecaman dengan tagar hands off my hijab beredar luas di media sosial. Jilbab telah menjadi sumber perdebatan selama puluhan tahun di Perancis ya. Sama di sini juga ya, simbol-simbol pakaian Islam itu waktu Menteri Agama yang sebelum Pak Yakut itu melarang, mempersoalkan celana cingkrang, cadar gitu ya. Alasannya untuk menghindari atau membasmi, mengantisipasi radikalisme. Jadi satu pemikiran atau sikap yang betul-betul apolitis, bukan apolitis, ahistoris ya. Langkah Senat Prancis merupakan bagian dari rancangan undang-undang anti-separatisme dalam tanda petik yang diklaim bertujuan untuk mendukung sistem sekuler negara, tapi para kritikus mengecam ya dengan alasan rancangan undang-undang itu menargetkan populasi Muslim minoritas di Prancis ya. Saat membahas rancangan undang-undang ini pada 30 Maret, para senator menyetujui amandemen itu perubahan rancangan undang-undang yang menyerukan dalam tanda petik larangan di ruang publik dari setiap simbol keagamaan yang mencolok oleh anak di bawah umur dan pakaian atau baju yang akan menandakan inferioritas perempuan atas laki-laki. Jadi pakaian dengan mengenai simbol-simbol Islam itu dianggap, jilbab maksudnya dianggap posisinya rendah ya, satu ekspresi atau satu sikap yang menunjukkan posisi sosialnya rendah di atas laki-laki, dibanding laki-laki. Larangan tersebut belum menjadi undang-undang. Majelis Nasional Prancis diharuskan untuk menandatangani perubahan tersebut sebelum dapat diberlakukan. Tapi reaksi terhadap amandemen itu mengalir cepat dengan beberapa menyebutkan RUU itu sebagai undang-undang menentang Islam ya. Usia untuk menyetujui seksi Prancis 15, usia untuk menyetujui hijab 18 tahun. Biarkan hal itu tenggelam. Ini bukan undang-undang yang melarang hijab. Ini adalah hukum yang menentang Islam. Tulis salah satu pengguna Twitter dikutip dari Al Jazeera hari Senin ya, 24 April. Hands off my hijab atau French hijab ban. Saya pikir kita sudah membahas ini. Memaksa seseorang perempuan memakai hijab itu salah, sama seperti memaksanya untuk melepas itu salah. Itu pilihan dia, kata Najwa Zebian, seorang penulis Muslim keturunan Lebanon. Apa respon sekarang rencana undang-undang untuk melarang anak kecil itu pakai jilbab di bawah 18 tahun? Masalah tersebut juga menarik perhatian beberapa tokoh terkenal. Di Instagram, atlet Olimpiade MTH Muhammad membagikan unggahan yang menyebut amandemen Senat mengindikasikan Islamofobia semakin dalam di Prancis. Semangat anti-Islamnya. Inilah yang terjadi ketika Anda menormalkan ujaran kebencian anti-Islam dan anti-Muslim, bias, diskriminasi, dan kejahatan rasial.
Islamofobia tertulis dalam undang-undang, jelasnya dalam unggahan tersebut. Amani Al-Khattabi, pendiri Muslim Homestay dan situs web Muslim Girl, juga menyinggung kontroversi tersebut. Tidak ada pemerintah yang harus mengatur bagaimana seorang perempuan bisa berpakaian, apakah akan tetap memakai atau melepasnya ciutnya, merujuk pada jilbabnya. Memang aneh-aneh ya, orang-orang barat meskipun katanya pintar, tercerahkan ya, tapi kalau menyikapi Islam dia ada semangat bibit-bibit kebencian, sebagaimana juga kita lihat bibit-bibit kebencian itu ada ya di dada para sebagian pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ya, sama dengan penguasa-penguasa di Amerika ya. Model kelahiran Somalia Raudah Muhammad mengatakan langkah Senat Prancis telah menempatkannya di sisi kesetaraan yang salah. Larangan hijab adalah retorika kebencian yang datang dari tingkat pemerintahan tertinggi dan akan turun sebagai kegagalan besar dari nilai-nilai agama dan kesetaraan, jelasnya dalam unggahannya di Instagram. Jadi kita lihat ya, semangat Islamofobia ini coba dilembagakan ya oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, senator, anggota DPR, dan juga pemerintah dalam sebuah undang-undang, dalam sebuah peraturan untuk menekan lawan-lawan politiknya, atau bagaimana menekan supaya aspirasi politik Islam, aspirasi Islam itu tidak muncul ya. Didukung Partai Macron, Majelis Nasional, Majelis Rendah Perancis yang didominasi oleh Partai Tengah Presiden Emmanuel Macron, La République El Marse, sangat mendukung rancangan undang-undang tersebut pada 16 Februari sebelum disahkan ke Senat yang dipimpin konservatif. Undang-undang tersebut dibahas dalam suasana yang sangat sengit di Perancis setelah 3 serangan akhir tahun lalu, termasuk pemenggalan kepala guru Samuel Paty pada 16 November. Itu pemenggalan guru oleh remaja Church-nya itu kasus yang lain ya, kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad, dan kemudian memantik kemarahan seorang pemuda Church-nya dengan militansi yang tinggi dan memenggal guru yang menjadi provokator, yang menjadi yang mengungkapkan gambar tentang penghinaan terhadap kartun melalui kartun Nabi Muhammad ya. Jadi kasusnya lain sebenarnya. Undang-undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan kata Islam, tetapi Muslim Prancis telah selama berbulan-bulan melakukan protes. Bulan lalu Amnesty International memperingatkan rancangan undang-undang itu menimbulkan serangan serius terhadap hak dan kebebasan di Prancis dan menyerukan banyak ketentuan bermasalah dari rancangan undang-undang tersebut agar dibatalkan atau diubah. Di Prancis juga ada masjid yang dicoretnya kan, satu ekspresi kebencian terhadap komunitas atau aspirasi Islam di Prancis. Nah, sementara itu dari merdeka.com ya. Sekarang kita lihat dari Amerika ya, Biden ya, Joe Biden ya. Joe Biden itu mengirimkan pesan yang agak bersahabat ya terhadap Muslim, khususnya di Amerika, dan ini saya bacakan ya. Saya bacakan dari Joe Biden dan Kamala Harris ucapkan selamat Ramadan untuk kaum muslimin ya. Jadi kata Joe Biden, Jakarta Insert Live, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan ucapan selamat Ramadan ya, untuk umat muslim di seluruh dunia. Harusnya Indonesia ya
menyampaikan, menyebarkan selamat Ramadan untuk muslim di seluruh dunia dari Presiden Indonesia Jokowi, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kita ini muslim terbesar di dunia, layak itu. Ini malah yang muncul dari Joe Biden ya, lewat akun media sosialnya. Biden dan sang istri Jill Biden menyampaikan salamnya kepada umat muslim dunia. Coba itu, orang non muslim malah sangat memperhatikan, mengagungkan umat Islam yang sedang memasuki ya, ibadah ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Ini tulis Biden nih, saat bulan sabit menyambut kita, Jill dan saya, Jill itu istrinya, dan saya Biden mengirimkan salam hangat dan harapan terbaik kepada komunitas muslim di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Ramadan Karim. Karim itu mulia ya, tulis Biden Selasa 13 April. Ini berbeda dengan semangat anti-Islam atau Islamfobia yang diidap oleh presiden sebelumnya, yaitu Donald Trump ya, yang sangat anti terhadap imigran muslim di Amerika ya. Senada dengan sang presiden, Wapres Kamala Harris juga membagikan video untuk memberikan ucapan selamat berpuasa. Di seluruh penjuru dunia, keluarga muslim menyempatkan diri untuk membantu pihak-pihak yang paling membutuhkan dan merenungkan berkah yang datang dengan keyakinan Ramadan Karim. Masya Allah, Ramadan Karim. Berarti ada penasihat keislaman di istana itu yang tidak anti-Islam ya, yang tidak Islamfobia ya. Nggak tahu di istana Pak Jokowi ada nggak ya yang penasihat yang memberikan salam-salam kedamaian terhadap Islam di Indonesia dan bukan memberikan satu stigma sebagai Islam radikal, teroris dan lain-lainnya. Sama seperti tahun lalu, Ramadan kali ini akan terasa berbeda dengan adanya iftar online dan kegiatan ibadah online. Namun tahun depan Presiden Joe Biden berharap agar bisa kembali membuka Gedung Putih untuk merayakan Idul Fitri dan akhir bulan suci Ramadan Karim dan akhir bulan suci Ramadan Karim. Harapan Kamala Harris dalam videonya. Masya Allah, ucapan Ramadan dari Joe Biden dan Kamala Harris itu pun mendapat respon positif dan hangat dari umat Islam ya. Ini ada tulis, terima kasih Nyonya Wakil Presiden, akhirnya ada presiden dan wakil presiden yang peduli. Semoga bulan Ramadan yang diberkahi ini membawa kedamaian bagi kita semua. Tulis, terima kasih atas salam Ramadan dan saya juga berdoa untuk keluarga Anda. Itu kata tweet yang lainnya. Langkah indahnya kalau pemerintah kita memberikan salam kehangatan terhadap misalnya terhadap tokoh-tokoh Islam yang menjadi oposisi, supaya menyambut Ramadan ini penuh dengan kegembiraan dan kehangatan sebagai warga negara ya nggak? Itu teman-teman yang tidak terjadi di Indonesia ya, kecuali hanya basa-basi satu dua kalimat, terasa tidak ada ungkapan yang tulus ya dari penguasa-penguasa kita untuk mengayomi dan menghangatkan rakyatnya dalam persaudaraan berbangsa ya dan bernegara, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Malah kita lihat ya, jaksa penuntut umum itu menuntut Sah Nainggolan yang sekarang di penjara itu, yang mengkritik pemerintah dengan tuntutan 6 tahun penjara. Coba, dan kemungkinan Habib Rizik juga dituntut dengan angka yang jauh lebih tinggi. Dua-duanya itu mewakili aspirasi Islam, menghidupkan nilai-nilai Islam, tetapi mereka mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Ya, moga-moga ke depan ya bangsa kita ya satu saat akan mendapatkan pemimpin yang memimpin dengan penuh kehangatan
dan penuh dengan persahabatan terhadap nilai-nilai Islam. Itu teman-teman ya, sedikit ulasan tentang Islamophobia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang Youtuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.